Selamat datang di channel Usia Novel 2 MP3. Sebelum lanjut, tolong luangkan waktu untuk subscribe, like, dan komen. 981. Tuan keluargamu benar-benar mengetahui kemampuan putrinya, Mu Xianling, dia sama sekali tidak bisa bertarung melawan Fei Yumen atau Ye Bukun. Namun, di hadapan Ye Bukun, dan gerbang Fei Yu yang ada di belakangnya, putrinya Mu Xianling tidak memiliki ekspresi ketakutan, dan dia bisa mengatakan ancaman yang begitu kuat. Dari kata-kata itu, maka berarti dia pasti memiliki seseorang untuk diandalkan. Dan orang ini mungkin adalah Tang Yi. Saat ini, Ye Bukun sedang dicengkram lehernya oleh Tang Yi dan diangkat, hingga kakinya tidak menyentuh tanah. Beraninya. Lepaskan tuan muda kita. Kamu mencari kematian. Apakah kamu tahu siapa yang kamu sakiti? Tuan muda kami adalah keponakan dari Tuan Fei Yumen, berani memperlakukan tuan muda kami seperti ini, apakah kamu tidak ingin hidup? Cepat dan lepaskan tuan muda kami. Melihat tuan mudanya ditangkap dan digantung oleh Tang Yi, para pengikut Ye Bukun segera berteriak satu demi satu. Namun, Tang Yi tidak peduli dan mengabaikan kata orang-orang itu. Pada saat ini, Tang Yi memandang Ye Bukun, yang berjuang mati-matian di tangannya, dan mencibir, sekarang, apakah kamu tahu bagaimana caraku membantu Xiao Lingling membunuhmu? Haha, bagiku, kamu adalah semut, ingin membunuhmu sangat mudah, beraninya kamu sombong denganku. Kamu cepat lepaskan aku. Kalau tidak, aku akan menghancurkan 9 klanmu. Mendengar kata-kata itu, Ye Bukun mengancam sambil berjuang untuk melepaskan diri. Kamu seperti ini sekarang, bagaimana cara menghancurkan 9 klan saya? Tang Yi mencibir dengan jijik. Aku adalah keponakan dari Fei Yumen, kamu berani memperlakukan aku dengan cara ini, Fei Yumen tidak akan membiarkan kamu pergi. Aku menyarankan kamu untuk membiarkan aku pergi dengan cepat, kemudian berlutut dan beri aku permintaan maaf, aku bisa meninggalkanmu mayat dengan seluruh tubuh yang utuh, jika tidak, aku tidak akan membiarkanmu bertahan. Dan, aku akan membunuh semua kerabat dan temanmu, juga para wanita dari seluruh keluarga akan dijual ke rumah bordil. Ye Bukun masih mengancam keras. Haha, setelah mendengar ini, Tang Yi mencibir, kemudian mengangkat tangan dan menamparkan. 2 tamparan segera jatuh di wajah Ye Bukun. Meskipun Tang Yi berpikir bahwa Ye Bukun hanya semut, tetapi Ye Bukun ini benar-benar mengatakan kata-kata menjijikkan seperti itu, sehingga Tang Yi tidak tahan, dan akan sulit untuk menghilangkan kemarahan tanpa menghukumnya. Oleh karena itu, ia memberi hadiah pada Ye Bukun dengan 2 tamparan. 2 tamparan ini, meskipun Tang Yi telah mengendalikan kekuatannya, namun, Ye Bukun masih pusing dan berdarah, bahkan, giginya juga patah karena tamparan ini. Berhenti. Kamu ingin mati. Apakah kamu ingin semua yang hadir dikubur bersamamu? Cepat dan lepaskan tuan mudaku. Tidakkah kamu mendengar? Melihat Ye Bukun ditampar oleh Tang Yi, orang-orang tua yang bertanggung jawab untuk melindungi Ye Bukun berteriak lagi. Tetapi mereka tidak berani bertindak ceroboh. Bagaimanapun, Ye Bukun masih di tangan Tang Yi. Dan orang-orang ini tidak berani mengambil resiko. Lagi pula, jika mereka mati, maka tidak ada masalah. Tapi jika Ye Bukun yang mati, maka dikhawatirkan kalau Tuan Fei Yumen akan melibatkan istri, anak-anak, dan bahkan 9 klan mereka. Cerita bersambung di bawah ini. Di sisi lain, setelah ditampar oleh Tang Yi selama 2 tamparan, Ye Bukun pusing dan pandangannya sedikit kabur. Kamu berani memukulku, kamu berani memukulku, tidak ada yang berani memukulku seperti ini sejak kecil, kamu yang pertama. Aku tidak akan membiarkan kamu pergi. Kamu tunggu, aku akan membiarkan kamu mati, aku membantai 9 klanmu. Setelah berteriak, Ye Bukun menyeka darah di sudut mulutnya dan membeku sesaat. Lalu dia menatap Tang Yi, matanya penuh kegilaan dan tatapannya sengit. Pada saat ini, tubuhnya berjuang lagi, mencoba untuk melepaskan diri, mulutnya juga berseru, Tang Yi sepertinya telah menyentuh titik sakit Ye Bukun, dan membuatnya menjadi gila. Namun, kekejaman semacam ini tidak berguna sama sekali. Bahkan jika Ye Bukun gila, dan menggunakan seluruh kekuatannya, itu masih tetap tidak bisa lepas dari tangan Tang Yi.
Bagaimana dengan memukulmu? Ingin aku mati? Ingin membantai 9 klanku? Lalu kamu datang dan coba saja. Melihat Ye Bukun masih berani berteriak, Tang Yi berkata, dan mengangkat tangannya lagi. Menamparkan. Dua tamparan jatuh di wajah Ye Bukun lagi, yang membuat Ye Fan Kun pusing, dan gigi di mulutnya banyak terlepas. Kamu mencari mati. Setelah Ye Bukun ditampar lagi, dia masih berbicara keras dan berkata dengan kejam kepada Tang Yi. Oh, sulit untuk tetap diam. Melihat Ye Bukun masih berteriak, Tang Yi menamparnya lagi. Menamparkan. Tamparan keras mengenai wajah Ye Bukun lagi, dan membuatnya pingsan. Namun, melihat Ye Bukun pingsan, Tang Yi dengan ringan mengetuk jarinya ke tubuh Ye Bukun, dan tiba-tiba membuat Ye Bukun bangun. Masih beranikah kau berteriak? Hehehe. Tang Yi mencibir. Ah. Namun, Ye Bukun yang baru saja bangun dan tidak punya waktu untuk mengatakan apa-apa, dan Tang Yi menamparnya lagi tanpa memberi kesempatan Ye Bukun untuk berbicara. Kali ini, Ye Bukun jatuh pingsan lagi. Dan, Tang Yi menepuk tubuh Ye Bukun lagi untuk membangunkannya. Dengan cara ini, tidak peduli bagaimana orang tua yang bertanggung jawab untuk melindungi Ye Bukun berteriak, Tang Yi terus menamparkan dan membangunkan Ye Bukun hingga menjadi kepala babi. Apakah Anda berani berbicara tentang memusnahkan 9 ras? Tang Yi bertanya dengan jijik. Namun, belum sempat Ye Bukun menjawabnya, sebuah tamparan jatuh lagi ke wajahnya, dan membuatnya pingsan lagi. Dan setelah Ye Bukun bangun, Tang Yi bertanya, beranikah kamu membunuh keluarga wanitaku di sini? Ye Bukun, tidak. Kali ini Ye Bukun sempat menjawab, tapi dia masih ditampar hingga pingsan oleh Tang Yi, dan dibangunkan lagi. Beranikah kamu datang ke keluargamu untuk membuat masalah? Ye Bukun, tidak. Menamparkan. Beranikah kau tetap menikah dengan keluargamu untuk menikahi peri? Ye Bukun, ah. Menamparkan. Yah, aku tidak bisa memikirkan alasannya. Ye Bukun menjadi terdiam. Menamparkan. Cerita bersambung di bawah ini. Oh, tidak perlu alasan untuk menamparmu. Yah, aku hanya ingin memukulmu. Menamparkan. 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 Suara keras tamparan tanpa henti terdengar, hingga Tang Yi merasa bosan, akhirnya dia berhenti. Pada saat ini, wajah Ye Bukun bengkak dan terlihat seperti kepala babi. Dalam adegan ini, kepala keluargamu dan para tetua keluargamu semuanya tercengang. Mereka tidak berharap Tang Yi menjadi begitu kejam dan berani bermain dengan begitu aneh. Setelah beberapa saat, Ye Bukun bangun dan menggunakan mulutnya yang ompong untuk berbicara dengan lemah kepada para pengawalnya. Kamu masih berdiri, apa, lakukan, tidak. Cepatlah, selamatkan aku. Tapi, beberapa lelaki tua agak ragu-ragu. Lagi pula, nasib Ye Bukun terjepit di tangan Tang Yi, dan mereka tidak berani bertindak sepele. Tidak, tapi, aku, hampir terbunuh oleh, yang lain, kamu, tapi, cepatlah, tembak, beri aku, bunuh dia. Ye Bukun berkata sesekali. Pada saat dia berbicara sangat keras, setelah selesai berbicara, dia mulai terengah-engah, sepertinya menghabiskan banyak energi. Yang ini. Orang-orang tua itu mendengar kata-kata itu dan saling memandang selama beberapa saat, mereka membisikkan sebuah diskusi, dan kemudian, mereka menunjukkan ekspresi tegas, seolah-olah telah membuat keputusan. Mereka pikir juga begitu. Bagaimanapun, tuan muda mereka telah menjadi seperti ini, mereka pasti akan dihukum ketika mereka kembali, sekarang lebih baik bertarung, mencoba menyelamatkan Ye Bukun. Jika tidak dapat menyimpannya, itu adalah hasil yang sama, dan mereka akan dihukum ketika kembali. Setelah mempertimbangkan semua ini, mereka memutuskan untuk menyelamatkan Ye Bukun. Kamu masih melakukan apa yang kamu lakukan? Belum, bantu aku, kata Ye Bukun berteriak dengan penuh kesulitan. Mendengar ini, beberapa pria tua saling mengangguk, lalu, perlahan berjalan menuju Tang Yi. Mereka melangkah lebih dekat ke Tang Yi selangkah demi selangkah, tampak sangat hati-hati, dan tampaknya takut terlalu radikal, yang membangkitkan keganasan Tang Yi dan menempatkan Ye Bukun dalam posisi yang tidak menguntungkan. Keluargamu dan yang lainnya melihat beberapa pria tua perlahan-lahan condong ke arah Tang Yi, dan tiba-tiba menjadi gugup.
Setelah semua, orang-orang tua ini berada di tingkat Zongzong yang kuat. Bagi keluargamu, ini adalah keberadaan yang menakutkan. Ye Bukun melihat bahwa beberapa orang tua akhirnya membuat beberapa gerakan, dan wajahnya yang pucat akhirnya terlihat lebih baik. Dia berkata kepada Tang Yi, "Kamu, sekarang biarkan aku tidak punya waktu, kalau tidak, tunggu mereka datang, menyelamatkanku, aku akan membuatmu merasakan hidup yang lebih buruk daripada kematian." Tang Yi hanya melirik orang-orang tua yang perlahan-lahan datang, dan kemudian mencemooh Ye Bukun. Apakah kamu pikir mereka bisa menyelamatkanmu? Kamu terlalu naif. Setelah berkata, dia lalu mengangkat tangan kirinya. Hand of Soul Eater. Hand of Soul Eater. Sein Order seni bela diri inferior, pemain dapat menggunakan kekuatan haus darah untuk menarik musuh ke telapak tangan, dan pada saat yang sama meledakkan darah musuh, kekuatannya setara dengan 30 kali kekuatan pemain. Cerita bersambung di bawah ini. Jika pemain cedera, semakin berat cederanya, maka akan semakin kuat kerusakan yang dapat disebabkan oleh skill pemakan jiwa, ini dapat menumpuk hingga 100 kali kerusakan. Wows! Dari tangan Tang Yi, hisapan yang kuat datang, dan beberapa orang tua yang ingin datang untuk menyelamatkan Ye Bukun tiba-tiba tersedot oleh pengisapan dari tangan Tang Yi. Orang-orang tua ini, seperti ikan yang tersedot dalam aliran air, satu persatu terbawa arus ke tangan kiri Tang Yi. Dengan cara ini, Tang Yi mencengkram leher Ye Bukun di tangan kanannya dan mengisap beberapa orang tua di tangan kirinya. Adegan ini terlihat sangat aneh dan menakutkan. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Aku tidak bisa bergerak, apa yang sedang terjadi? Dia sepertinya menggunakan beberapa metode setan, aku tersedot olehnya. Aku tersedot, dan aku tidak bisa bergerak. Tidak hanya tidak bisa bergerak, tetapi kekuatan seluruh tubuhku tampaknya telah menghilang, itu tidak dapat digunakan sama sekali. Apa yang sebenarnya terjadi? Bukankah pria ini iblis? Mengapa itu begitu aneh? Wah, aku menyarankan kamu untuk membiarkan kami pergi dengan cepat, kalau tidak kamu akan menyesal. Perubahan mendadak ini membuat takut beberapa orang tua, mereka tidak mengerti apa yang terjadi, mereka telah tersedot ke tangan Tang Yi, dan selain bisa berbicara, seluruh orang tidak bisa bergerak, dan tidak bisa menggunakan kekuatannya sendiri. Tidak peduli seberapa kuat kekuatan mereka saat ini, itu tidak akan membantu sama sekali. Situasi ini membuat beberapa orang tua sangat ketakutan. Yang tidak diketahui adalah yang paling menakutkan, karena Anda tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, sama seperti orang-orang tua ini saat ini. Namun, ketika semua orang terkejut dan tidak bisa dijelaskan, Tang Yi tersenyum pada orang-orang tua itu. Senyum ini sangat cerah, seperti sinar matahari yang hangat di musim semi. Namun, senyum ini adalah tanda kematian bagi para orang-orang ini. Dan di saat berikutnya, tangan kiri Tang Yi tiba-tiba menyemburkan lampu merah. Segera, orang-orang tua itu sedikit bergetar, lalu, bang 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 bang. Beberapa suara ledakan teredam terdengar. Orang-orang tua yang mengawal Ye Bukun, di bawah mata semua orang, tubuh mereka meledak, berubah menjadi gelombang kabut darah, dan mati di tempat. Apa? Setelah melihat kabut darah, Ye Bukun tertegun sesaat, dan sepertinya dia tidak bereaksi terhadap apa yang terjadi. Kemudian, dia berteriak perlahan, dan wajahnya ketakutan. Sebenarnya, kematian bukanlah hal yang paling menakutkan, hal yang paling menakutkan adalah menyaksikan kematian orang lain dan saat berikutnya adalah gilirannya untuk mati, ini adalah hal yang paling menakutkan bagi Ye Bukun. Bagaimana? Saya katakan, apakah Anda pikir mereka dapat menyelamatkan Anda? Ini naif. Melihat Ye Bukun gemetar ketakutan, Tang Yi mencibir dan berkata dengan sinis. Cerita bersambung di bawah ini. Aku dari gerbang Feiyu, keponakan pemilik pintu, kamu sangat menindasku, Feiyu, pasti tidak akan membiarkanmu pergi. Meskipun Ye Bukun gemetar ketakutan, mulutnya masih keras. Setelah beberapa lelaki tua meninggal, satu-satunya harapan Ye Bukun saat ini tertuju pada Feiyu Men. Dia berpikir bahwa dengan identitasnya sebagai keponakan pemilik pintu Feiyu Men, Tang Yi tidak akan membunuhnya.
Fei Yumen, kan? Tang Yi mencibir ketika mendengar kata-kata Ye Bukun, dan kemudian menoleh ke arah tuan keluargamu dan bertanya, pamanmu, di mana gerbang Fei Yu ini? Apa? Awalnya, guru keluargamu masih shock. Dia mendengar suara Tang Yi, dan kemudian dia kembali sadar, dan kemudian berkata kepada Tang Yi. Gerbang Fei Yu ini berjarak 30 mil jauhnya dari kota Tianfeng. Setelah terdiam beberapa saat, tuanmu sepertinya memikirkan sesuatu lagi dan berkata, Tang Yi, apa yang kamu lakukan dengan gerbang Fei Yu? Tidakkah kamu ingin pergi ke gerbang Fei Yu untuk menemukan sesuatu? Lupakan saja, gerbang Fei Yu ini bukanlah sesuatu yang dapat kita provokasi. Anda harus tahu penguasa Fei Yumen, tetapi kekuatan tingkat Zunzun, kekuatannya luar biasa, dan ada banyak Master Zongzong di sana. Meskipun kekuatan Anda sangat kuat, tetapi bagaimana Anda bisa menangani begitu banyak orang sendirian? Pergi ke sana untuk menemukan kematian, jangan lakukan hal impulsif ini. Oh, apakah kamu mendengar, kan? Fei Yumen kami tidak dapat. Kamu provokasi, dan aku, keponakan pemilik pintu, menggerakkanku, sama saja menggertak Fei Yumen, dan mereka tidak mungkin akan membiarkanmu pergi, jadi kamu lebih baik membiarkan aku pergi dengan cepat, jika tidak, aku akan membiarkanmu mati tanpa penguburan. Ye Bukun juga berteriak ketika melihat keluargamu membual tentang Fei Yumen. Tang Yi, mengabaikan Ye Bukun, dan mencibir dengan jijik. Tuanmu tidak memperhatikan Ye Bukun. Ketika dia melihat bahwa Tang Yi tidak berbicara, tuanmu berbisik kepada Tang Yi lagi. Tang Yi, mari kita lupakan masalah ini. Fei Yumen bukanlah sesuatu yang bisa kita sentuh. Sejauh yang saya tahu, meskipun Ye Bukun secara nominal adalah keponakan Fei Yumen, itu sebenarnya adalah anak tidak sah dari pemilik pintu Fei Yumen, jadi setelah membunuh Ye Bukun, Fei Yumen tidak akan mau menyerah. Kepala keluargamu berkata dengan serius, tampaknya dia berusaha keras untuk membujuk Tang Yi. Pamanmu, Anda dapat yakin bahwa saya akan mengurusnya dan akan menghilangkan seluruh gerbang Fei Yu, jadi pamanmu, kamu tidak akan khawatir. Tang Yi menjawab dengan tenang. Ah, biarkan gerbang Fei Yu menghilang. Ini, Tang Yi, maksudmu, kamu bisa membuat gerbang Fei Yu menghilang. Mendengar kata-kata Tang Yi, mata mastermu melebar, sedikit bingung, dan mengira dia salah dengar. Tapi, Tang Yi mengangguk dan berkata dengan serius, ya, biarkan gerbang Fei Yu menghilang. Selama mereka menghilang, tidak ada yang akan datang ke keluargamu untuk mencari masalahmu setelah itu. Apa? Awalnya, keluargamu ingin membujuk Tang Yi untuk tidak membuat Tang Yi impulsif, tanpa diduga, Tang Yi benar-benar mengatakan kata seperti itu. Sebenarnya ingin menghancurkan Fei Yumen secara langsung. Tuan keluargamu bahkan tidak berani memikirkannya. Ye Bukun jelas-jelas tidak bisa percaya tentang kata-kata Tang Yi. Setelah mendengarnya, Ye Bukun tersenyum dengan jijik. Hanya kamu, biarkan Fei Yumen menghilang. Haha, ini adalah lelucon tingkat dewa. Nah, karena kamu bilang, kamu ingin membuat Fei Yumen menghilang, lalu kamu pergi dan cepat lakukan. Cerita bersambung di bawah ini. Oh, jangan khawatir, kamu akan segera melihatnya. Tang Yi mencibir. Dia tidak banyak menjelaskan. Lagi pula, fakta berbicara lebih keras daripada kata-kata. Kemudian, dia akan membuat Ye Bukun semakin putus asa. Tang Yi, apakah kamu benar-benar ingin pergi ke gerbang Fei Yu? Kamu bisa berpikir jernih, gerbang Fei Yu ini memiliki banyak orang kuat, jangan impulsif. Tuan keluargamu dibujuk dengan cemas. Tenang, aku bisa mengatasinya, pamanmu, kamu percaya padaku, kata Tang Yi ringan. Pada saat ini, Mu Xianling juga berdiri dan mendatangi ayahnya, dan berkata, Ayah yakinlah, Tang Yi akan menyelesaikannya, kamu yakinlah dia akan bisa melakukannya. Tapi, hei, oke. Mendengar ini, kepala keluargamu hanya bisa menghela nafas tak berdaya dan mengangguk. Bagaimanapun, Mu Xianling mengenal Tang Yi lebih baik daripada dia. Bahkan Mu Xianling mengatakannya sekarang, apalagi yang bisa dia katakan. Oke, aku akan cepat kembali. Tang Yi mengangguk ke arah tuan keluargamu dan Mu Xianling, dan segera terbang sambil membawa Ye Bukun. Di langit teriakan dari Ye Bukun, terdengar dari waktu ke waktu.
Linger, Tang Yi dia. Ketika Tang Yi pergi, tuan keluarga Mu berkata menuju Mu Xianling. Tampaknya ada beberapa keraguan. Melihat pandangan ragu-ragu dari ayahnya, Mu Xianlin segera berkata sambil tersenyum. Ayah, yakinlah, Tang Yi dapat menyelesaikannya, ini hanya gerbang Feiyu. Ini serahkan saja kepada Tang Yi untuk dipecahkan. Ini sudah pasti akan ditangani. Tidak masalah, jangan khawatir. Tang Yi, apakah dia sangat kuat? Jika aku ingat dengan benar, dia baru berusia 17 tahun, usianya hampir sama denganmu. Pada usia ini, tidak peduli seberapa kuat dia, sampai mana kekuatannya bisa mencapai. Dan Fei Yumen, ini adalah raksasa. Jika Anda tidak hati-hati, Anda mungkin menderita bencana. Lord Mu berkata dengan cemas. Sudah berakhir, mari kita bahas apa yang harus dilakukan selanjutnya. Para tetua keluarga Mu juga menghela nafas. Tampilannya penuh keputusasaan. Ayah, para tetua, kau terlalu kecil untuk memandang Tang Yi, Mu Xianling berkata sambil tersenyum. Mendengar kepala keluargamu dan semua orang di keluargamu mempertanyakan kekuatan Tang Yi, Mu Xianling tidak marah. Lagi pula, mereka tidak pernah melihat kekuatan Tang Yi. Tampilan kecil. Lalu, katakan padaku, apa kekuatan Tang Yi sekarang? Modal apa yang dia miliki untuk menantang gerbang Feiyu? Tanya Mu Jiazu. Kekuatan apa dia hari ini, aku tidak tahu, tapi, Tang Yi harus memiliki modal untuk menantang Fei Yumen. Ayah, apakah Anda tahu siapa Tang Yi? Siapa itu? Tuan keluargamu bertanya-tanya. Tidak mengerti mengapa Mu Xianling bertanya. Maksudku, tahukah kamu apa identitasnya? Mu Xianling berkata secara misterius. Melihat penampilan misterius Mu Xianling, tuan keluargamu penasaran dan bertanya, hah? Apa identitasnya? Dia adalah utusan khusus Sifu, kata Mu Xianling sambil tersenyum. Tang Yi adalah utusan khusus Sifu. Mendengar ini, kepala keluarga Mu, dan para tetua, mereka terkejut. Ya. Dia adalah utusan khusus kami untuk Sifu, dan sebelumnya, dia juga memimpin tim murid elit dari Sifu Nefu untuk pergi ke gerbang Ziyun untuk berpartisipasi dalam kompetisi pertukaran. Saya beruntung dirawat oleh Tang Yi dan berpartisipasi dalam acara ini. Mu Xianling mengangguk. Cerita bersambung di bawah ini. Utusan khusus remaja. Ini terlalu mudah. Aku ingat ingin menjadi utusan khusus Sifu, itu membutuhkan kekuatan tingkat Zonzong. Tang Yi telah mencapai tingkat Zonzong. Dan setiap kali ada utusan khusus, Sifu akan memberi tahu seluruh wilayah barat, biarkan orang-orang dari seluruh wilayah barat tahu, tetapi kita belum melihat pengumuman baru-baru ini. Tidak ada nama Tang Yi muncul. Tuan keluargamu bertanya dengan penuh keraguan di dalam hatinya. Tang Yi memang mencapai tingkat Zonzong, dan alasan mengapa dia tidak melaporkannya adalah karena dia adalah utusan khusus Semu saat ini dan dia belum secara resmi diumumkan. Kali ini dia akan kembali dan dia akan secara resmi diumumkan. Mu Xianling menjelaskan. Apakah ini benar-benar nyata? Tuan keluargamu bertanya dengan sedikit tidak dapat dipercaya. Tentu saja itu benar, aku adalah putrimu, apakah aku akan tetap membohongimu? Mu Xianling berkata dengan marah. Tidak heran Tang Yi berani pergi ke Fei Yumen, tidak heran Anda memiliki kepercayaan diri yang kuat, ia ternyata menjadi utusan khusus Sifu, seorang utusan khusus remaja, ini terlalu kuat, dan bakatnya juga luar biasa. Benar saja dia pergi ke Fei Yumen. Sebagai utusan khusus, tidak peduli seberapa kuat pria Feiyu, mereka harus sujud dan mengklaim kesalahan mereka. Lagi pula jika Sifu ingin sekte berukuran sedang dihancurkan, itu terlalu sederhana. Keluarga tuanmu berkata tiba-tiba. Namun, Mu Xianling menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, kesombongan Tang Yi tidak datang dari identitasnya. Hah? Bukan identitas, apa itu? Tuanmu bingung sejenak, dan bertanya-tanya. Itu kekuatan. Mu Xianling tiba-tiba berkata, ayah, kita ke Ziyun Gate untuk berpartisipasi dalam kompetisi pertukaran kali ini. Apakah Anda tahu apa yang terjadi selama periode itu? Apa yang terjadi? Tuanmu membeku sesaat, dan ingin tahu. Masalah ini tidak mungkin diucapkan, tetapi selama ayah dan para penatua berjanji padaku untuk tidak mengatakannya, aku akan memberitahumu, dan aku jamin kamu bisa terkejut, Mu Xianling berkata dengan misterius. Oke, ayah berjanji kepadamu,
Linger, kau tahu, ayah, aku selalu sangat dapat dipercaya, dan para penatua bisa melakukannya, tuan keluargamu berkata. Dengan mengatakan itu, kepala keluargamu berbalik untuk melihat para tetua keluargamu. Para tetua keluargamu merasakan tatapan mata kepala keluarga dan segera mengangguk dan berkata, aku harus tutup mulut. Oke, kalau begitu aku berkata, kali ini aku pergi ke Ziyun Gate untuk berpartisipasi dalam kompetisi pertukaran. Tang Yi secara paksa masuk ke Ziyun Gate karena beberapa keluhan pribadi dengan Ziyun Gate. Ziyun Gate memiliki 10 gerbang gunung. Setelah melewati 10 gerbang gunung, Ziyun Gate akhirnya dipaksa untuk pindah, dan kemudian Master dan Wakil Master dengan kekuatan Warlord ditembak bersama. Ini adalah hasil imbang dengan Tang Yi dan mengakhiri masalah ini. Mu Xianling berkata dengan luar biasa. Menerobos paksa gerbang Ziyun. Melintasi 10 gerbang gunung. Wakil utama dan wakil master kelas Warlord dikirim bersama. Mendesis. Master keluargamu dan sekelompok orang tuamu terkejut. Mereka semua melihat kekuatan Tang Yi, tetapi mereka tidak berharap itu menjadi sangat kuat. Masuk ke gerbang Ziyun sendirian. Cerita bersambung di bawah ini. Tantang Master dan Wakil Master dari Ziyun Gate. Dan masih memiliki hasil imbang. Ini terlalu berlebihan. Master keluargamu dan semua orang tuamu tidak berani memikirkannya. Bagaimanapun, itu adalah gerbang Ziyun, itulah pintu wilayah timur. Ini adalah kekuatan besar pertama di wilayah timur. Kekuatan, latar belakang, kekuatan yang tak terbayangkan, orang yang kuat di dalam sekte banyak jumlahnya. Namun, Tang Yi benar-benar masuk ke tempat seperti itu. Masih terikat dengan penjaga gerbang utama. Lalu, Mu Xianling berhenti sejenak, dan melanjutkan. Setelah kembali dari gerbang Ziyun, kami pergi untuk berpartisipasi dalam misi. Namun, karena bahaya, hanya Tang Yi yang berpartisipasi dalam seluruh proses misi dan kami disembunyikan di tempat yang aman. Dengan misi ini, Tang Yi menyelamatkan nyawa ribuan orang kuat yang bertanggung jawab atas misi. Menurut para pejabat kuat di Gedung Barat, kali ini, Tang Yi saja, memenggal 10 warlord, ratusan Zunzun, ribuan prajurit di tingkat Zonzong dan Raja Perang, dan dia juga memusnahkan orang-orang Tianmen. Berita ini, Mu Xianling telah mendengarnya, meski dia tidak ada di tempat kejadian, tetapi, Mu Xianling berani menjamin bahwa itu juga benar. Apa? Mendesis. Wow! Mendengar berita ini dari Mu Xianling, kepala keluargamu dan sekelompok orang tuamu lebih terkejut, mereka melotot, menjerit, dan bahkan lebih banyak orang takut dan jatuh langsung dari kursi ke lantai. Ini terlalu berlebihan. Mendengar berita ini, kejutan di hati keluargamu seperti gelombang dan bergejolak, mereka juga tidak bisa tenang untuk sementara waktu. Untuk keluargamu, bahkan jika seorang Zongzong menembak, mereka dapat menghancurkan keluargamu, belum lagi keberadaan kelas di atas itu, mereka bahkan tidak berani memikirkannya. Namun, keberadaan semacam ini sebenarnya dibunuh oleh Tang Yi, dan itu masih sebuah kelompok. Ini terlalu menakutkan. Pada saat ini, master keluargamu akhirnya tahu mengapa Tang Yi begitu percaya diri untuk pergi ke Fei Yumen sendirian, dan mengapa Mu Xianling akan sangat percaya pada Tang Yi. Setelah beberapa saat, dan menghela nafas, pikiran mastermu menjadi aktif, matanya berputar, dan tiba-tiba dia bertanya pada Mu Xianling, Linger, kamu baru saja mengatakan bahwa Tang Yi adalah laki-lakimu. Lalu, kapan kamu akan menikah? Di sisi lain, Tang Yi terbang dengan cepat sambil membawa Ye Bukun menuju kota Tianfeng. Karena teknik gerakan Ordo Suci, Tang Yi segera mencapai kota Tianfeng. Dan menurut kepala keluargamu, markas gerbang Feiyu berjarak 30 mil dari kota Tianfeng, jadi Tang Yi mulai melihat-lihat dari atas kota Tianfeng. Hanya butuh beberapa saat, Tang Yi akhirnya menemukan gerbang Feiyu yang berada di puncak gunung. Harus dikatakan bahwa gerbang Feiyu ini layak menjadi kekuatan menengah terkenal di wilayah barat. Ia sebenarnya memiliki 10 gerbang gunung seperti gerbang Ziyun, dan setelah setiap 3 gerbang gunung, sebuah istana yang megah akan muncul. Istana ini sangat besar, dihiasi dengan indah, dan tampak sangat luar biasa. Dan setelah gerbang gunung terakhir, ada awan yang mengelilinginya, seperti tanah terlarang untuk gerbang Feiyu, dan itu tampak sama luar biasa.
Melihat dari langit menuju gerbang Feiyu, di antara puncak di mana gerbang Feiyu berada, banyak sekali siluet yang berjalan di pegunungan, baik yang berlatih, atau berbicara, atau membandingkan, dan itu terlihat sangat makmur. Cerita bersambung di bawah ini. Namun, Tang Yi hanya meliriknya dan terkejut, bagaimanapun, dalam waktu singkat, itu akan menjadi tumpukan debu, semuanya akan hilang. Ini Feiyumenmu? Tanya Tang Yi kepada Ye Bukun yang ada di tangannya. Iya, bagaimana? Apakah kamu takut? Saya menyarankan Anda untuk membiarkan saya pergi sekarang, kalau tidak Anda akan menyesal nanti, kata Ye Bukun sambil mencibir. Ye Bukun tidak begitu lemah saat ini, dan seiring berjalannya waktu, ia juga terbiasa berbicara tanpa gigi, sehingga pidatonya sekarang lebih lancar, tidak terlalu terputus-putus. Tapi kejutan singkat di mata Tang Yi, Ye Bukun masih melihatnya. Melihat keterkejutan Tang Yi, dia pikir Tang Yi takut, jadi itu sebabnya bicaralah pada Tang Yi dengan percaya diri. Namun, jawaban dari kata-kata Ye Bukun yang sangat percaya diri adalah dua tamparan dari Tang Yi. Ye Bukun langsung pingsan, lalu dibangunkan lagi oleh Tang Yi. Aku akan bertanya padamu, jawab saja apa yang aku tanyakan. Jangan bicara tentang omong kosong lain, sekarang aku akan bertanya lagi, ini gerbang Feiyu. Tang Yi berkata dengan dingin. Dia tidak bisa melihat ada orang yang berani menjadi sombong di depannya, dia tidak memiliki kekuatan, tetapi hanya dengan identitas, dia berpura-pura menjadi seperti raja, yang membuatnya paling tidak nyaman. Secara umum, Tang Yi membenci generasi kedua seperti Ye Bukun. Ia itu. Ye Bukun sangat tidak puas, dan dia ingin membunuh Tang Yi dengan cepat, tetapi setelah ditampar dalam waktu yang lama, dia menjadi lebih patuh. Baiklah. Bukankah kamu mengatakan bahwa Feiyumen dapat membantu kamu? Bukankah kamu mengatakan bahwa Feiyumen akan membantu kamu menghancurkan 9 klan saya? Oh, maka saya akan menunjukkan kepada Anda, dapatkah Feiyumen masih membantumu? Tang Yi mencibir. Setelah mengatakan itu, Tang Yi memegang Ye Bukun di tangan kirinya, dan tangan kanannya segera muncul pedang raksasa sepanjang 4 meter. Tang Yi mengeluarkan pedang emas raksasa. Dan bersiap memulai serangan. Ledakan. Tang Yi memancarkan momentum yang kuat. Dan ketika Tang Yi dalam ayunan penuh, awan-awan di udara bergerak, dan angin kencang mulai mengikis, dunia berubah warna, dan energi dalam jumlah besar mulai bergerak menuju pedang Tang Yi. Pedang emas itu, seperti lubang hitam pada saat ini, dan energi yang tak terhitung jumlahnya telah dihisap. Seiring berjalannya waktu, energi yang terkumpul pada pedang raksasa menjadi semakin menakutkan, dan momentumnya semakin meningkat. Karena menyerap banyak energi, secara bertahap pedang itu bersinar dengan menyilaukan. Setelah 10 detik, wows! Tang Yi menyapu pedang raksasa menuju gunung di mana gerbang Feiyu berada, dan sebuah cahaya pedang putih tersapu mengikuti gerakan Tang Yi dan terbang menuju gunung tempat gerbang Feiyu berada. Ki pedang awalnya hanya sekitar beberapa meter, dan karena terus terbang keluar, seiring berjalannya waktu, itu menjadi lebih besar dan lebih besar. Dan di saat ki pedang hendak mencapai target, panjangnya menjadi puluhan meter. Itu tidak terlihat seperti ki pedang lagi, tetapi seperti pita putih besar. Ledakan. Ki pedang putih menabrak gunung di lokasi pusat Feiyumen, gunung bergetar dengan keras, suara gelombang gemuruh bergema di langit. Suara itu sama mengerikannya dengan akhir dunia. Cerita bersambung di bawah ini. Dengan gemetaran bumi, puncak gunung di mana Feiyumen berada mulai muncul garis-garis seperti jaring laba-laba, dan garis potongan itu retak. Setelah gemetar untuk beberapa napas, tekstur seperti jaring laba-laba ini menyebar ke seluruh gunung. Ledakan. Ada suara yang mengguncang bumi, yang bahkan lebih keras dari suara sebelumnya, seolah-olah itu adalah suara langit yang runtuh. Pada saat yang sama, gunung itu meledak, dan seluruh bebatuan kerikil, lumpur, pohon, semuanya hancur dan tersebar. Debu yang tak terhitung banyaknya menutupi langit, dan gunung ini, yang tingginya ribuan meter, menghilang. Ketika asap dan debu hilang, semuanya kembali tenang, dan semua yang ada di depan bisa dilihat lagi oleh Tang Yi dan Ye Bukun. Namun, di mana sebelumnya gunung tempat Feiyumen berada, sekarang sepenuhnya menghilang. Mulai hari ini, Feiyumen telah menghilang dari 4 domain.
Ding! Selamat kepada pemain Tang Yi karena membunuh murid Fei Yumen tingkat roh perang, mendapatkan 365 poin pengalaman dan dewa perang senilai 0 poin. Ding! Selamat kepada pemain Tang Yi karena membunuh murid kelas roh perang Fei Yumen, mendapatkan 426 poin pengalaman dan nilai dewa perang 0 poin. Ding! Selamat untuk pemain Tang Yi karena membunuh murid kelas raja perang Fei Yumen, mendapatkan 35.485 poin pengalaman dan dewa perang senilai 0 poin. Ding! Selamat kepada pemain Tang Yi karena membunuh murid kelas raja perang Fei Yumen, mendapatkan 31.254 poin pengalaman dan nilai dewa perang 0 poin. Ding! Selamat kepada pemain Tang Yi karena membunuh murid kelas raja perang Fei Yumen, mendapatkan 2.113.658 poin pengalaman dan dewa perang senilai 0 poin. Ding! Selamat kepada pemain Tang Yi karena membunuh murid kelas raja perang Fei Yumen, mendapatkan 1.985.214 poin pengalaman dan nilai God of War 0 poin. Ding! Selamat kepada pemain Tang Yi karena telah membunuh sesepuh kelas Feongumen di Zonzong, mendapatkan 32.552.232 poin pengalaman dan 100 dewa perang. Ding! Selamat untuk Wang Jiatang Yi karena membunuh penjaga gerbang kelas Fei Yumen Zunzun, mendapatkan 542.523.256 poin pengalaman dan dewa perang bernilai 1000 poin. Dalam benak Tang Yi, muncul banyak prom sistem. Karena levelnya semakin tinggi dan ada kesenjangan level dengan prajurit yang terbunuh, sehingga nilai pengalaman yang diperoleh oleh Tang Yi berkurang banyak, dan semakin besar kesenjangan level, semakin banyak nilai pengalaman berkurang, membunuh roh perang, atau bahkan membunuh raja perang, tidak akan lagi memiliki jejak pengalaman. Tentu saja, tujuan Tang Yi di sini bukan untuk meningkatkan, tetapi untuk memecahkan masalah, untuk membuat Ye Bukun putus asa. Jadi, setelah menyelesaikan gerbang Fei Yu, Tang Yi mencibir ke Ye Bukun di tangannya. Bagaimana? Aku berkata akan membiarkan gerbang Fei Yu menghilang, apakah kamu percaya sekarang? Apa? Ye Bukun yang masih tercengang, ketakutan dan menggigil, dia tiba-tiba mendengar suara Tang Yi. Kemudian dia kembali sadar, dan segera berteriak ketakutan. Kamu, siapa kamu? Ye Bukun bertanya dengan rasa ngeri tergambar jelas di wajahnya. Setelah mendengar ini, Tang Yi tersenyum dan berkata, baik, agar kamu tidak menjadi hantu penasaran, aku akan memberitahumu. Dengar, aku adalah utusan khusus Gedung Barat, Tang Yi. Haha. Utusan khusus Sifu. Utusan muda seperti itu. Ye Bukun berkata dengan kaget lagi. Sementara terkejut, melihat senyum di wajah Tang Yi dan memahami arti kata-kata itu, Ye Bukun memiliki firasat buruk di hatinya, dan sepertinya mengerti apa yang akan terjadi selanjutnya, dan tubuh Ye Bukun semakin bergetar. Dia berkata dengan ketakutan, Tang Yi, kamu, apa yang ingin kamu lakukan? Cerita bersambung di bawah ini. Apa yang ingin aku lakukan? Haha. Melihat wajah Ye Bukun yang gemetaran, Tang Yi menunjukkan cibiran, dan terlihat sangat senang. Xindao, bukankah kamu luar biasa sebelumnya? Bukankah Anda suka berteriak mengancam? Mengapa kamu tidak berteriak sekarang? Ah! Tidak, jangan bunuh aku. Tidak, Ye Bukun berteriak dan meronta dengan putus asa. Haha! Tang Yi tidak mengabaikan Ye Bukun kali ini, dia segera melepaskan Ye Bukun dari cengkramannya. Namun, pada saat ini, keduanya berada di udara, ribuan meter jauhnya dari tanah. Dengan rilis ini, Ye Bukun tiba-tiba jatuh dari ketinggian. Karena gerakan tangan Tang Yi tiba-tiba, Ye Bukun tidak bereaksi, dan dia tiba-tiba merasa tidak berdaya. Namun, dia juga seorang raja perang. Setelah jatuh jarak tertentu, dia bereaksi dan melambat dalam kejatuhannya. Meskipun tidak bisa terbang, setidaknya dia tidak jatuh ke tanah sampai mati. Namun, tepat ketika Ye Bukun menghela nafas lega karena bisa menyelamatkan hidupnya. Wows! Raungan yang kuat datang dari atas. Mendengar raungan yang kuat ini, Ye Bukun tidak punya waktu untuk mengangkat kepalanya, juga tidak punya waktu untuk bereaksi, dan tiba-tiba merasakan suara yang kuat datang dari atas kepalanya, yang memukulnya dengan keras.
Tiba-tiba, dia kehilangan kesadaran. Ledakan. Segera, suara keras terdengar, dan tubuh Ye Bukun hancur menjadi genangan darah. Ding! Selamat kepada pemain Tang Yi karena membunuh seorang prajurit tingkat Raja Perang, mendapatkan 42.145 poin pengalaman dan nilai Dewa Perang 0 poin. Tang Yi melihat adegan di mana Ye Bukun terbunuh di langit, dia menunjukkan ejekan menghina. Iya, bagus, seharusnya seperti ini. Setelah membunuh Ye Bukun, Tang Yi berbalik dan segera kembali ke kota Feng Yue. Dengan gerak tubuh membelah langit, Tang Yi sampai ke rumah keluarga Mu dalam waktu singkat. Ketika Tang Yi memasuki aula tamu keluarga Mu, dia melihat bahwa orang-orang dari keluarga Mu tampaknya sedang mendiskusikan sesuatu, dan Mu Xianling terlihat berdiri di samping dengan wajah yang memerah dan terlihat malu-malu. Melihat adegan aneh seperti itu, Tang Yi segera bertanya dengan ragu. Ada apa? Apa yang kamu bicarakan? Tang Yi, kamu kembali. Bagaimana masalah ini diselesaikan? Tanya Mu Xianling. Kerumunan juga menunjukkan rasa ingin tahu dan memandang Tang Yi, yang tampaknya menunggu jawaban Tang Yi. Yah, sudah terpecahkan. Termasuk Ye Bukun, ada puluhan ribu orang di dalam dan di luar gerbang Fei Yu, tidak ada yang tertinggal, dan seluruh markas Fei Yu Men juga diratakan ke tanah olehku, jadi mereka tidak akan mendatangimu lagi di masa depan. Keluargamu akan aman, yakinlah. Jawab Tang Yi dengan tenang. Namun, apa yang tidak dia harapkan adalah bahwa, setelah mendengar kata-kata Tang Yi, selain Mu Xianling, orang-orang dari keluarga Mu tidak menunjukkan ekspresi lega, tapi hanya kaget dan kaget. Meskipun orang-orang dari keluarga Mu sudah tahu kekuatan Tang Yi dari mulut Mu Xianling, dia sudah tahu bahwa Tang Yi memiliki kekuatan yang menakutkan, tetapi dia masih terkejut ketika mendengar kata-kata ini. Cerita bersambung di bawah ini. Lagi pula, puluhan ribu orang, Tang Yi benar-benar mengatakan bahwa dia telah membunuh, tetapi juga mengatakannya dengan enteng, dan inilah yang membuat semua orang di keluarga Mu kaget, hingga sulit untuk percaya. Pada saat ini, karena keterkejutan, seluruh aula tamu terdiam, tidak ada yang berbicara, tidak ada suara lain selain suara nafas, dan suasananya menjadi aneh. Ada apa? Tang Yi bertanya dengan curiga. Bukan apa-apa, Tang Yi, baguslah kamu sudah mengatasinya. Mendengar suara Tang Yi, tuan keluargamu bereaksi terlebih dahulu, menekan kejutan di hatinya, dan berkata kepada Tang Yi. Oh, ngomong-ngomong, apa yang kamu bicarakan tadi? Tang Yi mengangguk dan kemudian bertanya lagi. Mendengar pertanyaan Tang Yi, wajah Mu Xianling merah lagi, dan kepalanya dengan cepat menunduk. Dan master keluargamu memandang Mu Xianling dan tersenyum, lalu menoleh ke Tang Yi dan berkata, Tang Yi, jangan khawatir tentang apa yang kita bicarakan dulu, saya bertanya, Anda adalah orang kuat sekarang, tetapi apakah Anda pernah berpikir tentang menikah? Menikah. Setelah mendengar ini, Tang Yi membeku sejenak, lalu menggelengkan kepalanya dan berkata, aku belum memikirkannya sekarang. Lalu, apa kamu punya seseorang yang disukai? Tuan keluargamu bertanya lagi. Yang disukai. Setelah mendengar kata-kata mastermu, pikiran Tang Yi tiba-tiba muncul saat bepergian. Pada saat ini, entah bagaimana, punggung Tang Lian berkedip dalam benak Tang Yi, dan tiba-tiba itu menjadi sosok Mu Xianling. Setiap gerakan Mu Xianling, setiap senyum, muncul di benak Tang Yi, tidak peduli bagaimana Tang Yi menggeleng atau mengabaikannya, dia tidak bisa membubarkan sosok itu. Melihat Mu Xianling muncul di pikirannya, Tang Yi tidak bisa menahan diri untuk bertanya pada dirinya sendiri. Namun, ketika Tang Yi tertegun, keluargamu berpikir bahwa Tang Yi tidak bisa memikirkan kandidat yang dia inginkan, dan segera berkata, Tang Yi, jika kamu tidak memiliki kandidat yang baik, lalu bagaimana dengan Lingerku? Baru saja aku juga mendengarkan Ling saya berkata, bahwa Anda adalah laki-lakinya. Saya pikir kalian berdua sangat cocok, ini sangat cocok untuk bersama, lagi pula, Anda tidak memiliki orang yang disukai, lebih baik bersama keluarga saya, bagaimana menurut Anda? Apa? Mendengar rekomendasi belak-belakan kepala keluargamu tentang putrinya, Tang Yi tertegun. Dia tidak tahu bagaimana menjawab untuk sementara waktu. Apakah dia suka Mu Xianling? Tang Yi tidak tahu.
Dia hanya tahu bahwa dia sangat memperhatikan Mu Xianling, tidak ingin Mu Xianling berhubungan dengan pria lain, dan tidak ingin Mu Xianling menderita kerugian. Dia memiliki keinginan kuat untuk melindungi Mu Xianling. Bahkan jika Mu Xianling ingin pergi, Tang Yi tidak akan rela, karena itu Tang Yi akan mengikuti Mu Xianling kembali ke rumahmu hari ini. Tang Yi dulunya adalah seorang otaku. Dia tidak pernah mengalami cinta, dan dia tidak tahu apakah dia suka atau tidak. Oleh karena itu, kepala keluargamu mengajukan pertanyaan seperti ini, dan dia terkejut untuk sementara waktu, tidak tahu bagaimana menjawabnya. Linger saya pandai dan patuh, dia terlihat bagus, dan memiliki bakat yang bagus. Meskipun karakternya sedikit sombong, itu hanya sikap terhadap orang asing. Selama dia akrab dengan itu, dia masih akan rukun, bahkan sedikit pintar. Saya percaya itu akan menjadi teman yang baik. Jadi Tang Yi, apakah Anda ingin memikirkannya? Cerita bersambung di bawah ini. Melihat Tang Yi ragu-ragu, Tuan Mu berkata lagi. Dia tampaknya takut putrinya tidak akan menikah. Dia menjual Mu Xianling ke Tang Yi dengan berbagai cara. Dia mengatakan bahwa Mu Xianling jarang ada di langit, dan tidak ada apapun di tanah. Sebagai tanggapan, wajah Mu Xianling bahkan lebih merah, tapi dia tidak berbicara. Tang Yi di sisi lain sedikit menoleh, dia memandang Mu Xianling dan tiba-tiba melihat Mu Xianling yang memerah sampai ke akar lehernya. Melihat adegan ini, Tang Yi juga memiliki keinginan untuk memeluk Mu Xianling dengan erat dan membelai tubuhnya dengan baik. Namun, dia tahu dia tidak bisa melakukan ini saat ini. Bagaimanapun, melakukan ini di depan ayah orang lain, itu terlalu berani, jadi Tang Yi menahan keinginannya saat ini. Setelah memikirkannya sebentar, Tang Yi akhirnya memutuskan untuk menjaga hatinya dan mengatakan apa yang dia inginkan, toh, dia tidak akan membiarkan Mu Xianling meninggalkannya, jadi dia berkata kepada guru keluargamu. Karena tuanmu telah berbicara seperti ini, biarkan saya berbicara tentang pikiran saya. Saya telah bersama Linger untuk sementara waktu, dan Linger sebenarnya memiliki selera untuk saya. Saya sangat menyukainya. Namun, masih terlalu dini untuk berbicara tentang pernikahan. Selain itu, beberapa keluarga Tang saya menghadapi kesulitan besar, dan keberadaan ayah saya tidak diketahui. Sangat tidak pantas menikah pada saat ini. Setelah jeda, Tang Yi dengan ragu berkata, bagaimana jika saya akan bersama dengan Linger untuk sementara waktu? Dan setelah saya membalas dendam, saya menemukan keberadaan ayah saya. Kemudian, saya akan berbicara dengan Linger dan keluargamu Anda, bagaimana dengan itu? Itu bagus, sangat bagus. Tuan keluargamu berkata dengan gembira. Tidak masalah jika Anda tidak menikah sekarang, selama Anda menyukai Mu Xianling, maka cepat atau lambat, itu tidak masalah. Jika keluargamu bisa menjadi kerabat dengan Tang Yi, di bawah sayap Tang Yi, maka masa depan pasti akan lebih makmur. Ini memegang paha yang kuat. Tuan keluargamu sangat senang. Ketika Mu Xianling mendengar bahwa Tang Yi benar-benar mengatakan bahwa dia menyukai dirinya sendiri, dia sangat gembira. Pada saat yang sama, merah di pipinya lebih intens, seolah-olah itu adalah apel merah yang matang. Itu bagus, tapi kami mengatakan bahwa kami tidak tahu apakah Linger berjanji atau tidak. Lagi pula, ini juga acara seumur hidup Linger. Anda harus menanyakan pendapatnya, saya tidak bisa memaksakan hal ini. Tang Yi berkata dan berbalik menatap Mu Xianling. Linger, bagaimana? Apakah Anda setuju dengan proposal Tang Yi? Tuan keluargamu bertanya pada Mu Xianling sambil tersenyum. Saat dia bertanya, dia mengedipkan mata pada Mu Xianling dengan gembira. Apakah ini sedang bertunangan? Mu Xianling mengabaikan kedipan kepala keluarga tuanmu, menurunkan kepalanya dan bertanya dengan suara rendah. Hah? Apakah ini pertunangan? Tang Yi sepertinya baru saja mengatakannya di mana-mana, sepertinya. Tuan keluargamu mendengar kata-kata itu dan memandang Tang Yi dengan ragu-ragu. Masalah ini memang kesembronoanku, memang, itu bukan tempat yang baik untuk bersama dengannya dengan ketidakjelasan. Ini benar-benar agak buruk untuk anak perempuan, dan itu merusak reputasinya. Lalu, mari bertunangan dulu. Ketika aku menemukan ayahku, aku akan melaporkannya pada keluarga, untuk menyelesaikan kontrak pernikahan. Cerita bersambung di bawah ini. Mendengar kata-kata Mu Xianling,
Tang Yi berpikir sebentar, dan kemudian dengan ragu berkata, sangat bagus, sangat bagus. Baru saja Tang Yi hanya mengatakan satu tempat, yang membuat guru keluargamu sangat bahagia. Pada saat ini, dia mendengar Tang Yi mengatakan dia akan bertunangan. Tentu saja, guru keluargamu tidak memiliki pendapat. Mendengar Tang Yi mengatakan ini, hatinya sangat bahagia. Dengan menantu yang tangguh, siapa yang berani memprovokasi keluargamu? Linger, bagaimana menurutmu? Tang Yi bertanya ke arah Mu Xianling lagi. Aku tidak punya pendapat. Mu Xianling menjawab dengan suara rendah. Dengar, Tang Yi, Linger tidak memiliki pendapat, tuan keluargamu berkata dengan gembira. Yah, maka, masalah ini akan diselesaikan terlebih dahulu, ya, tunggu sebentar. Tang Yi mengangguk dan berkata, pikirannya tenggelam dan memasuki toko sistem di pikirannya. Setelah mencari di toko sistem sebentar, saya membeli sesuatu, dan kemudian saya keluar dari toko sistem lagi. Saat ini, tangan Tang Yi menjentikkan, dan ada beberapa buku lagi di tangannya. Setelah mengeluarkan buklet ini, Tang Yi menyerahkannya kepada Mu Family Master, dan kemudian berkata kepada Mu Family Master. Karena ini adalah pertunangan, saya tidak dapat melakukannya tanpa hadiah. Keterampilan seni bela diri ini, saya membawanya keluar untuk hadiah pertunangan. Hadiah. Master keluargamu mengambil alih beberapa salinan yang diserahkan oleh Tang Yi, dan berkata dengan ragu. Tang Yi menyerahkan total 3 buku kecil. Guru keluargamu melihat lebih dekat, dan sampul ketiga buku itu ditulis, Tianmu Gongfa, King Feng Shen Quan, dan King Feng Jianjue. Jelas, dari 3 buklet ini, satu adalah Kung Fu, satu adalah seni bela diri tinju, dan yang lainnya adalah seni bela diri pedang. Dan ketiga buku ini semuanya adalah keterampilan seni bela diri dari tingkat surga kelas rendah. Ini adalah hadiah yang luar biasa. Setelah melihat tingkat latihan seni bela diri ini, mata tuanmu melebar, dan wajahnya tampak terkejut. Pada saat ini, tangannya gemetar, tatapan matanya, dari waktu ke waktu berpindah antara melihat buku kecil di tangannya dan melihat Tang Yi. Ada apa, ayah? Mengapa kamu begitu terkejut? Melihat ekspresi kaget ayahnya, Mu Xianling tiba-tiba datang dengan rasa ingin tahu. Namun, ketika dia melihat buku itu, dia juga terkejut, hampir tak bisa berkata-kata, surga. Tingkat surga. Apa yang dipraktikkan Mu Xianling saat ini hanyalah latihan level bumi. Itulah yang diberikan Tang Yi padanya. Dia belum pernah melihat latihan level surga. Namun, pada saat ini, Tang Yi tidak hanya datang dengan latihan tingkat surga, tetapi bahkan mengeluarkan 2 keterampilan seni bela diri tingkat surga dan ilmu bela diri pedang sebagai penghormatan, yang hanya mengejutkan. Terlebih lagi, Tang Yi mengeluarkan barang-barang ini, itu hampir sesuka hati, seolah-olah dia memperlakukan Kol Cina, tanpa perlindungan, jadi dia mengambilnya secara acak, dan kemudian menyerahkannya kepada Mu Family Lord sesuka hati. Apakah ini terlalu berlebihan? Apa-apaan ini? Ada apa, Linger, pemilik rumah, apa yang mengejutkanmu? Cerita bersambung di bawah ini. Jika ketiga buku itu adalah latihan tingkat dasar, maka hadiah ini memang cukup berat. Betul. Ketika para tetua keluargamu melihat guru keluargamu dan Mu Xianling melihat buklet yang diberikan oleh Tang Yi, mereka semua tampak terkejut, mereka berkata satu per satu dengan ragu. Namun, ketika para tetua ini melihatnya, mereka juga terkejut satu per satu. Surga, peringkat surga, ya Tuhan. Aku telah hidup dengan setengah umurku, aku belum pernah melihat latihan tingkat surga, juga aku tidak pernah melihat seni bela diri tingkat surga. Aku belum pernah melihat keterampilan seni bela diri di tingkat surga. Awalnya aku berpikir bahwa aku tidak akan pernah melihat keterampilan seni bela diri seperti itu dalam hidupku, tapi aku tidak berharap untuk bisa melihatnya di sini hari ini. Sebenarnya, ini adalah keterampilan seni bela diri di tingkat pangkat. Tang Yi benar-benar menggunakan tingkat seni bela diri dan keterampilan ini sebagai hadiah. Hadiah ini terlalu berat. Ini adalah hadiah untuk keluargamu, artinya, di masa depan, keluargamu kita akan memiliki keterampilan bela diri dan latihan di tingkat surga. Hari ini kita lebih dari sekadar melihatnya, kita memiliki kesempatan untuk belajar di masa depan.
Jika bisa belajar seni bela diri tingkat ini, dan bisa belajar latihan seperti itu, kecepatan latihanku, juga kekuatanku pasti akan meningkat pesat. Apakah ini benar? Katakan padaku apakah itu benar. Banyak orang tuamu yang kaget, berkata dengan tidak percaya. Kepala keluargamu mengabaikan seruan dari para tetua. Dia ragu-ragu dan menatap ketiga buku di tangannya. Setelah berpikir sebentar, dia berkata pada Tang Yi. Tang Yi, hadiahmu terlalu mahal. Keluargamu kita hanya keluarga kecil, bagaimana kita bisa menerima hadiah yang begitu berharga? Pamanmu, kamu terlalu serius. Apa hadiah yang berharga ini? Bagi saya, keterampilan dan teknik ini hanya barang kelas rendah, jadi jangan khawatir tentang itu. Karena saya mengeluarkannya, Anda hanya menyimpannya. Yah, itu tidak ada yang berharga, hanya latihan yang bagus, dan kemudian, ketika Ling Er dan aku benar-benar menikah, aku akan mengirim hadiah yang sesungguhnya. Tang Yi menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum. Mu Xianling di samping hanya mengangkat kepalanya dan ingin mengatakan sesuatu. Namun, dia mendengar Tang Yi berkata, aku akan menikah di masa depan, dan seterusnya. Wajahnya tiba-tiba memerah, sentuhan kabut merah berkibar, dan kepalanya menunduk lagi. Barang inferior. Hadiah sejati. Mendengar Tang Yi mengatakan ini, tuanmu sedikit terkejut, dan beberapa tidak tahu harus berkata apa. Seni bela diri tingkat surgawi, latihan tingkat surgawi, dalam 4 domain adalah yang terbaik, buku seperti itu yang cukup untuk diwariskan oleh keluarga kecil selama 100 tahun, dan dapat membuat keluarga kecil naik ke keluarga besar secara instan. Ini tidak terbayangkan. Tentu saja, master keluargamu tidak akan berpikir bahwa Tang Yi menyombongkan diri. Lagi pula, kekuatan Tang Yi ada di sana. Dengan identitas dan kekuatannya untuk mengalahkan tingkat warlord, dia bisa datang dengan keterampilan seni bela diri tingkat tinggi, bukanlah suatu hal yang aneh. Oleh karena itu, selain sedikit kejutan di awal, master keluargamu segera lega. Kalau begitu, oke, Tang Yi, maka keluargamu kami akan menerimanya. Setelah memikirkannya kepala keluargamu berkata kepada Tang Yi. Yah, sama-sama, hanya beberapa keterampilan seni bela diri, tidak ada yang istimewa. Tang Yi melambaikan tangannya dan kemudian berjanji. Aku berjanji, ketika aku menikah dengan Ling Er, aku akan memberimu hadiah besar itu. Pada saat itu, kamu akan merasa bahwa hal-hal ini tidak layak disebutkan sama sekali. Banyak. Setelah mendengar ini, tuanmu membeku sesaat, lalu mengepalkan tangannya dan berkata, kalau begitu, kami berterima kasih kepadamu terlebih dahulu. Selain itu, keluargaku Ling Er akan diserahkan pada perawatanmu. Ini seharusnya. Tang Yi mengangguk dan berkata, pada saat ini saya telah memberikan hadiah, dan kami telah berkata baik, maka Ling Er juga setara dengan tunangan saya. Karena ini adalah tunangan, saya secara alami akan merawatnya dan melindungi keselamatannya. Yah, tidak apa-apa, aku tidak punya apa-apa untuk dikatakan, tuan keluargamu berkata. Dalam hal ini, maka aku akan kembali ke Sifu dulu. Tang Yi memikirkannya dan berkata. Apa? Mendengar kata-kata itu, kepala keluargamu membeku sejenak, dan berkata, Tang Yi, tidakkah kamu tinggal beberapa hari lagi? Kamu harus tinggal selama beberapa hari untuk membiarkan kami menghiburmu. Tang Yi menggelengkan kepalanya dan menolak, tidak, saya masih memiliki sesuatu yang penting. Saya harus bergegas kembali ke Sifu untuk melanjutkan bisnis saya, jadi saya tidak bisa tinggal lama. Ketika saya datang ke sini sebelumnya, itu karena keluargamu sedang dalam kesulitan. Adapun Ling Er, jika Ling Er ingin tinggal, maka dia akan tinggal selama beberapa hari. Aku bisa menjemputnya dan kembali ke Sifu dalam beberapa hari. Tidak, biarkan aku kembali ke Sifu bersamamu. Mu Xianling mendengar kata-kata Tang Yi dan berkata dengan cepat. Tentu saja, Mu Xianling sekarang adalah tunangan Tang Yi, dan Tang Yi sudah menunjukkan hatinya. Dia sekarang ingin sekali bersama Tang Yi setiap hari, selalu menempel Tang Yi, di mana dia bisa berpisah dari Tang Yi. Jadi begitu dia mendengar apakah akan tinggal di keluargamu selama beberapa hari, Mu Xianling segera menolak. Jarang pulang, tidak tinggal selama beberapa hari untuk menemaniku, hei, benar-benar seorang perempuan untuk tinggal dan pergi. Lordmu berkata dan berpura-pura tidak berdaya.
Sebenarnya, dia bertanya-tanya apakah Mu Xianling mengikuti Tang Yi kembali. Meskipun Mu Xianling dan Tang Yi memiliki kontrak pernikahan lisan dan hadiah juga diberikan, siapa yang tahu jika pernikahan ini akan berhasil di masa depan. Bagaimanapun, pertunangan hanyalah pertunangan, dan keberhasilannya masih belum diketahui. Oleh karena itu, pada saat ini Mu Xianling mengikuti Tang Yi kembali, dan keduanya bergaul satu sama lain untuk menumbuhkan dan menumbuhkan perasaan, yang juga merupakan hal yang baik. Terima kasih, Ayah, sudah mengerti. Mu Xianling berkata dengan manis kepada kepala keluarga Mu. Kalau begitu, kita tidak akan terlalu repot, hanya berhenti di sini, kata Tang Yi. Yah, datanglah untuk mengunjungi keluargamu kami di masa depan, kami pasti akan menghiburmu dengan baik, pemilik keluargamu menepuk dadanya dan berjanji. Oke, aku pasti akan datang, Tang Yi mengangguk dan setuju. Dengan mengatakan itu, Tang Yi menoleh untuk melihat Mu Xianling, dan yang terakhir melihat tatapan Tang Yi, wajahnya merah, dan dia berjalan ke arah Tang Yi dengan malu-malu. Itu terlihat seperti seorang wanita cantik kecil yang terlihat sangat pemalu. Tang Yi memeluk Mu Xianling, dan terbang pergi ke arah Istana Barat. Bersambung. Nantikan kelanjutannya di channel YouTube Wuxia Novel 2 MP3.